Selamat siang, nama saya Andreas. Pada hari ini kelompok saya akan presentasikan use case diagram. Kelompok saya yaitu ada saya sendiri atau Andreas, kemudian ada Marcel Wongso, Saiful Hilal, dan Alhimni Rusi. Dimulai dari pengertian, use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang sudah ada. Kemudian tujuan, fungsi, dan manfaat dari use case. Tujuannya ada 3, yaitu memetakan kebutuhan sistem, merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, dan untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Kemudian fungsi dan manfaatnya ada 5, yaitu interface yang ada haruslah dimiliki oleh suatu sistem. Kemudian use case digunakan untuk verifikasi, dan use case dimanfaatkan untuk bisa mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Kemudian use case bermanfaat untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang adanya requirement dari sebuah sistem. Dan use case dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan end user serta domain dari suatu expert. Saya rasa cukup sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Marcel Wongso akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari use case. Karakteristik use case ada 4. Yang pertama, use case merupakan interaksi atau dialog antara sistem dan pengguna, termasuk peralihan pesan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu sistem. Pengguna bisa juga disebut dengan aktor. Yang kedua, use case diprakarsai oleh pengguna dan mungkin melibatkan peran aktor yang lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu pengguna. Yang ketiga, use case bisa mempunyai perluasan yang menjelaskan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan. Yang keempat, use case class mempunyai objek yang disebut dengan skenario. Skenario menyatakan urutan, pesan, dan reaksi tunggal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang simbol yang ada pada use case. Simbol yang pertama yaitu aktor yang mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Simbol yang kedua seperti lingkaran itu yaitu use case-nya sendiri yang merupakan abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga, simbol seperti tanda panah yang bisa disebut juga dengan association, merupakan abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Sekian dari saya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaiful Hilal Farwa, NIM D10411911034. Saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya di slide sebelumnya. Lalu di sini ada simbol use case count. Yang pertama ada tanda panah dengan garis titik-titik yang berarti generalisasi. Generalisasi ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case yang ada. Lalu ada tanda panah dengan tulisan include di atasnya, yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Lalu ada tanda panah dengan tulisan extend, yang menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya ke suatu kondisi terpenuhi. Kemudian relasi pada use case ada 4. Yang pertama, association merupakan relasi yang menghubungkan link yang ada di antara elemen. Kemudian generalization memiliki arti bahwa sebuah elemen bisa menjadi spesialis bagi elemen lain, sehingga hal tersebut juga dinamakan dengan pewarisan sifat atau inheritance.
Lalu yang ketiga ada dependensi, yaitu sebuah elemen yang bergantung pada elemen lainnya. Kemudian yang terakhir ada aggregation, yang merupakan bentuk dari association yang elemen tersebut berisi elemen lain. Sekian dari saya, kemudian setelah ini ada teman saya yang akan menjelaskan diagram use case. Baik, di sini saya akan mempraktikkan untuk membuat dari use case diagram. Kita pilih use case diagram karena kita akan membuat use case diagram. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu adalah membuat sistemnya atau use case subject-nya. Kita bisa buat di sini. Di sini saya akan ambil kasus sistem dalam ATM. Jadi kita tulis di sini ATM system. Jadi untuk sistem ini menyatakan batas relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya, yaitu yang ada di luar sistem, dan fitur-fitur yang harus disediakan, yaitu yang ada di dalam sistem. Lalu langkah selanjutnya kita buat di sini adalah use case-nya, use case yang berhubungan dengan sistem ATM. Kita buat use case pertama, lalu kita buat use case kedua, lalu kita buat use case ketiga, use case keempat, use case kelima, use case keenam, dan use case ketujuh. Di sini untuk use case pertama kita bisa isi dengan check balance atau cek saldo. Lalu untuk use case kedua kita bisa isi dengan withdraw. Use case ketiga kita bisa isi dengan make deposit. Lalu use case keempat kita bisa isi dengan cash deposit. Lalu untuk use case kelima kita bisa isi dengan check deposit. Lalu untuk use case 6 kita bisa isi dengan restock. Restock di sini artinya restock uang atau kertas tanda terima. Lalu untuk use case 7 di sini yaitu adalah collect. Artinya collect, menyimpan uang dan cek. Lalu setelah itu kita tentukan atau kita buat aktornya. Jadi untuk use case tadi itu merupakan gambaran fungsional dari sebuah sistem. Lalu kita akan buat aktor di sini, aktor pertama, aktor kedua, dan aktor ketiga. Untuk aktor yang pertama kita bisa beri nama customer atau pelanggan. Jadi customer ini kan berhubungan dengan sistem ATM. Lalu aktor kedua kita bisa isi dengan bank. Aktor ketiga kita bisa isi dengan teknisi. Setelah kita buat aktornya, maka langsung kita tentukan relasinya antara aktor dan use case yang ada di dalam sistem. Untuk aktor customer, relasinya ke check balance atau cek saldo kita buat dengan relasi association. Jadi relasi association ini merupakan teknik untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Jadi digambarkan dengan garis dari aktor ke case tersebut. Kita berrelasi di sini antara aktor customer dan use case check balance. Lalu relasi yang sama ke use case withdraw, dan juga relasi yang sama ke make deposit. Artinya customer atau pelanggan ini bisa melakukan di dalam sistem ATM bisa melakukan check balance atau cek saldo, withdraw atau tarik tunai, ataupun make deposit atau
Lalu untuk use case make deposit di sini, artinya setor bisa dengan setor secara tunai atau cash deposit atau cek deposit. Setor secara cek, jadi bisa diberi relasi di sini dengan relasi include. Jadi untuk relasi include ini berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lainnya. Untuk relasi include ini merupakan salah satu jenis dari relasi dependensi. Bisa kita beri di sini untuk relasinya dari use case make deposit ke use case cash deposit. Lalu hal yang sama juga kita lakukan ke check deposit dengan relasi yang sama. Setelah selesai, kita ke aktor berikutnya yaitu bank. Kita bisa beri di sini relasi yang sama, association ke use case check balance, ke cash deposit juga, dan hal yang sama ke check deposit dan cash deposit. Karena bank memiliki wewenang untuk melakukan itu di dalam sistem ATM. Lalu bank juga memiliki relasi di sini ke use case collect, yang artinya mengumpulkan atau menyimpan uang dan cek. Relasi sama, association kita buat relasinya di sini. Lalu aktor yang terakhir yaitu teknisi, kita beri relasi association juga ke use case restock dan ke use case collect. Jadi sekian sudah selesai penjelasan dari saya. Terima kasih.